Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kami selaku mahasiswa Fakultas Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa ingin sharing terkait pemahaman tentang komponen elektronika. Adapun pembahasan yang kami paparkan diantaranya ada komponen dasar elektronik aktif dan pasif. Apa sih komponen dasar elektronika? Komponen dasar elektronika adalah sebuah alat ataupun benda di mana fungsinya yaitu untuk mendukung hingga terbentuk suatu rangkaian elektronik, dan kerjanya harus sama dengan kegunaannya. Sedangkan komponen ini sendiri dibagi menjadi dua bagian. Di antaranya yang pertama komponen aktif yang terdiri dari transistor, generator, dioda, dan lain-lain. Dan yang kedua ada komponen pasif yang terdiri dari resistor, kapasitor, induktor, dan lain-lain. Komponen aktif sendiri diartikan di sini adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus listrik atau catu daya agar supaya bekerja dalam rangkaian elektronika. Macam-macam komponen aktif sendiri ada transistor. Transistor sendiri pertama kali ditemukan oleh William Shockley, John Barden, dan W.H. Brattain pada tahun 1948. Transistor sendiri merupakan komponen elektronika dengan 3 elektroda atau biasa disebut 3 kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Di mana salah satu fungsi kegunaannya transistor adalah sebagai penyambung dan pemutus, atau yang sering kita ketahui switching. Cara kerja transistor sendiri yaitu dapat mengalirkan arus listrik atau juga menguatkan tegangan dikarenakan memiliki ketiga elektroda tersebut. Sedangkan fungsi lain dari transistor yaitu sebagai saklar atau pemutus dan penyambung aliran listrik. Ketika pada dasar atau basis diberikan arus yang sangat besar. Dan untuk cara kerja sendiri dari transistor tergantung dari transistor jenis apa yang digunakan. Aplikasi transistor sendiri di sini dibagi menjadi 3 kegunaan. Pertama, transistor sebagai pewaktu, transistor sebagai penguat atau amplifier, dan transistor sebagai osilator. Kemudian ada generator. Generator pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan berkebangsaan Amerika Serikat yaitu Robert Jamison van de Graaff pada tahun 1829. Generator van de Graaff menjadi sumber tegangan tinggi untuk mempercepat partikel subatomik dengan kecepatan tinggi. Hal ini membuatnya menjadi alat yang berguna untuk penelitian fisika fundamental yang untuk menghasilkan listrik dengan cara mengubah gerak menjadi energi listrik sehingga bisa digunakan untuk sebagai keperluan. Jenis-jenis generator. Adapun jenis-jenis generator yang pertama, generator arus bolak-balik, yaitu generator yang menghasilkan gaya gerak listrik induksi bolak-balik. Generator arus bolak-balik memberikan hubungan yang sangat penting dalam proses perubahan energi dari batu bara, minyak, gas, atau uranium ke dalam bentuk yang bermanfaat sehingga digunakan dalam industri atau rumah tangga. Yang kedua, generator arus arah, yaitu generator yang menghasilkan gaya gerak listrik searah. Nah, perbedaannya generator arus bolak-balik dengan generator arus arah ini hanya pada bentuk cincin yang berhubungan dengan kedua ujung kumparan.
Pada generator arus bolak-balik ini terdapat dua buah cincin dengan tiap cincin berhubungan dengan tiap ujung kumparan. Pada generator arus arah hanya terdapat sebuah cincin yang terbelah di tengahnya yang dinamakan cincin belah atau komutator. Adapun berbagai cara kerja. Yang pertama, prinsip kerja generator AC atau arus bolak-balik, yaitu ujung-ujung kumparan yang berada di dalam medan magnetik terhubung pada cincin satu dan cincin kedua yang ikut berputar jika kumparan diputar, sehingga cincin-cincin tersebut terhubung dengan sikat karbon A dan B. Kedua sikat karbon ini tidak ikut berputar bersama cincin dan kumparan. Ketika kumparan berputar, maka terjadi arus listrik induksi pada kumparan tersebut. Arus induksi ini mengalir melalui sikat karbon sehingga lampu menyala. Dan saat posisi kumparan tegak lurus terhadap arah medan magnet, arus induksi berhenti mengalir sehingga lampu padam. Jadi, generator arus bolak-balik menghasilkan arus bolak-balik yang dinamakan arus AC atau alternating current. Grafik arus bolak-balik yang dihasilkan generator arus bolak-balik terdapat pada gambar di samping ini. Yang kedua, prinsip kerja generator DC arus searah, yaitu generator hanya memiliki satu cincin yang terbelah di tengahnya. Hal ini dinamakan komutator. Salah satu belahan komutator selalu berpolaritas positif dan belahan komutator lainnya berpolaritas negatif. Hal ini yang menyebabkan arus listrik industri yang mengalir hanya memiliki satu arah saja, yaitu komutator berpolaritas positif menuju sikat karbon, lampu, dan kembali ke komutator berpolaritas negatif. Arus listrik yang mengalir dalam suatu arah saja dinamakan arus listrik searah atau direct current DC. Nah, untuk contoh generator yang paling sederhana yaitu yang terdapat pada dinamo sepeda. Dinamo sepeda itu mengandung kumparan kawat yang berputar di antara kedua magnet. Jadi, ketika berputar, roda sepeda akan memutar kumparan di antara. Nah, untuk contoh sederhananya yang ada di dinamo sepeda. Jadi, dinamo di sepeda mengandung kumparan kawat yang berputar di antara dua magnet. Jadi, ketika roda berputar, roda sepeda akan memutar kumparan di antara dua magnet tetap. Baik, terima kasih Mas Reja. Saya akan melanjutkan komponen aktif, yaitu dioda. Dioda pertama kali ditemukan oleh Frederick Wittin pada 1873 dan Carl Ferdinand Braun 1874. Dioda merupakan komponen elektronika yang mempunyai dua elektroda terminal, dapat berfungsi sebagai penyarah arus listrik. Selanjutnya, fungsi dioda. Fungsi dioda ada 4, yaitu 1. Penyarah alus, yang kedua penstabil tegangan, yang ketiga untuk indikator dapat menggunakan LED, misalnya untuk indikator angka pada kalkulator menggunakan LED yang disusun sesuai peraga Seyfert-Gemin. Yang keempat, sebagai saklar dapat menggunakan fotodioda sambungan P/N, misalnya digunakan sebagai saklar dari rangkaian yang menggerakkan motor untuk menarik pintu garasi. Jika dioda kena sorot lampu mobil, tahanan baliknya turun sehingga terdapat arus yang menggerakkan motor melalui relay.
Selanjutnya jenis-jenis dioda. Dioda yang pertama, dioda penyara atau rectifier. Dioda penyara adalah jenis dioda yang berfungsi sebagai penyara atau tegangan arus dari bolak-balik atau AC dan arus searah atau DC. Berikut adalah gambarnya. Yang kedua, dioda Zener. Dioda Zener merupakan dioda junction P dan N yang terbuat dari bahan dasar silikon. Dioda ini dikenal juga sebagai voltage regulation diode. Berikut gambarnya. Yang ketiga, dioda emisi cahaya atau light emitting diode. Dioda emisi cahaya atau dikenal dengan singkatan LED merupakan solid state lamp yang merupakan piranti elektronik gabungan antara elektronik dengan optik sehingga dikategorikan pada keluarga optoelektronik. Berikut adalah gambar. Yang keempat, diode cahaya atau photodiode. Secara umum, diode cahaya ini mirip dengan PN junction. Perbedaannya terletak pada persambungan yang diberi celah agar cahaya dapat masuk padanya. Berikut adalah contohnya. Yang kelima, diode fraksion. Diode fraksion disebut juga diode kapasitas yang sifatnya mempunyai kapasitas yang berubah-ubah. Jika diberikan tegangan, diode ini bekerja di daerah reverse mirip diode Zener. Selanjutnya yaitu prinsip kerja diode. Prinsip kerja diode ini berbeda dengan prinsip atau teori elektron yang menyebutkan bahwa arus listrik terjadi dikarenakan oleh pergerakan elektron dari kubu positif menuju kubu negatif. Tetapi diode ini hanya mengalirkan arus satu arah saja, yaitu DC. Oleh karena itu, jika diode dialirkan oleh tegangan P yang lebih besar dari muatan N, maka elektron yang terdapat pada muatan N akan mengalir ke muatan P yang disebut sebagai forward bias. Bila terjadi sebaliknya, yaitu jika diode tersebut dialiri dengan tegangan N yang lebih besar daripada tegangan P, maka elektron yang ada di dalamnya tidak akan bergerak, sehingga diode tidak mengalir muatan apapun. Pada kondisi seperti ini sering juga disebut reverse bias. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja diode merupakan salah satu alat yang sangat unik karena mampu memanipulasi muatan hingga menjadi muatan yang searah atau DC. Aplikasi diode yaitu banyak digunakan pada rangkaian elektronik seperti amplifier, televisi, radio, hingga lampu hemat daya. Selanjutnya adalah komponen pasif. Pengertian dari komponen pasif adalah suatu komponen yang bekerja ketika diberikan energi listrik dan mampu mengeluarkan energi tersebut tetapi dalam batasan periodenya. Macam-macam komponen aktif. Yang pertama itu ada resistor. Resistor saat ini dikenal adalah penemuan dari Georg Simon Ohm yang lahir pada 16 Maret 1789 di kota Erlangen, Jerman. Resistor adalah komponen elektronika yang berjenis pasif yang bersifat menghambat arus listrik. Resistor dibagi dua kategori, resistor linear, resistor non-linear. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, fixed resistor tetap adalah jenis yang nilainya sudah tertulis pada badan resistor dengan menggunakan kode warna ataupun angka. Resistor ini banyak digunakan sebagai penghambat arus listrik secara permanen. Fungsi dari resistor ini adalah sebagai penghambat arus yang mengalir pada lampu LED. Yang kedua ada variabel resistor atau resistor tidak tetap. Adalah jenis resistor yang tidak nilai realistisnya berubah secara langsung dengan cara memutar atau menggeser tuas yang ada. Selanjutnya, tanda warna pada resistor berdaya ukuran yang ditunjukkan oleh kode warna yang terdapat pada badan resistor. Berikut adalah gambarannya. Konsep listrik dan magnet yang mendasari komponen ini. Di dalam kebanyakan rangkaian listrik, kita menyambung berbagai komponen rangkaian dengan menggunakan kawat-kawat tembaga. Hal ini disebabkan karena
Tembaga adalah sebuah bahan konduktor listrik yang sangat baik dan memiliki tahanan listrik yang sangat rendah. Akan tetapi, ada beberapa sambungan pada rangkaian membutuhkan bahan listrik yang lebih besar daripada memberikan kawat tembaga. Ini alasan mengapa kita menggunakan resistor. Aplikasi resistor tetap dengan daya di bawah setengah watt dapat kita temui pada rangkaian proses sinyal audio dan digital. Penggunaan resistor daya lemah dalam rangkaian tersebut bertujuan untuk efisiensi tempat dan biaya. Resistor dengan daya 5-20 watt kita dapat temui pada power amplifier OCL. Resistor tetap dengan daya di atas 10 watt dapat kita temui pada bagian power supply tipe switching power supply pada televisi. Terima kasih dari saya. Yang akan melanjutkan dari presentasi ini adalah Mas Nicholas. Mas Nicholas, saya persilakan. Selanjutnya, fungsi resistor. Yang pertama, pembangkit potensi listrik. Yang kedua, memperkecil tegangan listrik. Yang ketiga, memperkecil arus listrik. Keempat, pembagi tegangan listrik. Cara kerja resistor. Misal, sebuah pipa dianalogikan sebagai resistor dan air dianalogikan sebagai arusnya. Ketika pipa dipersempit atau diperkecil pada bagian tengahnya, maka bagian tersebut dianggap sebagai resistansi atau tahanan. Kesimpulannya, kecil atau besarnya arus yang dapat melalui sebuah resistor dapat dipengaruhi oleh kecil atau luasnya sempit tahanan yang dimiliki oleh resistor. Pertama, kapasitor. Kapasitor ditemukan oleh penemu yang bernama Edward George von Kleist pada tahun 1745. Kapasitor atau kondensator adalah dua penghantar yang dipisahkan oleh suatu isolator. Dibuat sedemikian sehingga mempunyai kapasitas listrik tertentu. Isolator pemisah disebut dielektrik. Selanjutnya, kapasitor tetap. Kondensator dengan kapasitas yang tidak dapat berubah-ubah. Kapasitor ini bersifat non-polar karena pada kedua kakinya tidak terdapat positif dan negatif, sehingga pada pemasangannya boleh terbalik. Ketiga, kapasitor variabel. Kondensator dengan kapasitas yang dapat diubah-ubah besarnya. Kapasitor variabel biasanya memiliki keping yang diam dan keping yang bergerak. Biasanya digunakan pada rangkaian turning radio. Kapasitor ini bersifat polar, sehingga pada saat pemasangan tidak boleh terbalik-balik. Kapasitor yang dipengaruhi oleh dielektrik. Yang pertama, kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit merupakan jenis kapasitor polar yang dipasang pada rangkaiannya elektronika sesuai dengan jenis terminalnya. Kedua, kapasitor mika. Kapasitor mika adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mika. Kapasitor mika juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki polaritas arah. Cara kerja kapasitor. Cara kerja kapasitor yaitu ketika arus listrik mengalir pada kumparan primer koil dan melewati inti besi tersebut akan menjadi magnet. Dengan adanya mekanisme poros Knox yang berputar dan menekan kotak platina, maka arus listrik diputuskan dengan terputusnya arus listrik secara tiba-tiba tersebut. Maka dibangkitkan dengan tegangan tinggi pada kumparan primer sekitar 500 volt. Dari induksi diri pada kumparan primer tersebut akan menyebabkan arus primer tetap mengalir dalam bentuk bunga api di celah kontak platina. Fungsi kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk menyaring dan menyimpan sementara kemudian mengeluarkan arus DC apabila diperlukan. Kapasitor bersifat dapat dimuati arus listrik. Kemudian dapat melepaskan kembali muatannya sesuai dengan periodenya. Selanjutnya, induktor. Induktor pertama kali ditemukan Joseph Henry. Induktor adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang berbentuk sebuah kumparan pada kumparan. Pada dasarnya, induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Fungsi induktor dapat menyimpan arus listrik dalam medan magnet. Kedua, menahan arus bolak-balik atau AC. Selanjutnya, jenis-jenis induktor.
Yang pertama, induktor inti udara, kedua inti ferritate, ketiga inti besi, dan selanjutnya inti variabel. Cara kerja induktor. Kemampuan induktor menyimpan energi dalam fungsi arus menghasilkan suatu kecenderungan bagi induktor untuk mempertahankan nilai arus yang melewatinya. Dengan kata lain, induktor sering cenderung untuk menahan perubahan nilai arus. Ketika nilai arus melewati suatu induktor, bertambah atau berkurangnya induktor akan menahan perubahan itu dengan cara menghasilkan tegangan di antara kedua terminalnya. Aplikasi induktor. Yang pertama, speaker modern yang sederhana. Yang kedua, memori komputer. Yang ketiga, alat seismograf. Yang keempat, pengaplikasi induktor pada alat elektronik juga dapat pada motor listrik, solenoid, relay, speaker, dan mikrofon. Demikian materi yang dapat kami sampaikan tentang komponen elektronika aktif dan pasif. Apabila ada kalimat dan tutur kata kami yang salah, kami minta maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.